Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sawit Indonesia, kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Effendi. Yang pada pagi hari ini ya teman-teman, kita menyempatkan dulu melihat perkebunan kelapa sawit sebelum kita memulai aktivitas seperti biasanya. Ini kita sempatkan dulu untuk melihat situasi perkembangan kelapa sawit yang ada di kebun. Pasca kemarin kita sudah lakukan upaya penaburan kapur atau dolomit di areal sekitar tanaman kelapa sawit, dan kemarin alhamdulillah sudah di hujani ya teman-teman. Artinya di sebagian yang sudah kita pupuk memang yang nyata sudah sedikit banyaknya terserap oleh tanaman kelapa sawit yang ada di areal sini. Kita sudah sebagian di areal sini, mungkin di areal atas sana yang kita belum melaksanakan upaya pemupukan kapur atau dolomit. Dan kita lihat bagaimana nanti, mudah-mudahan bisa memperbaiki struktur lapisan tanah dan mengurangi zat asam di dalam areal sekitar tanaman kelapa sawit yang sudah kita laksanakan upaya pengapuran di areal kebun kita ini ya teman-teman. Kita upayakan terus untuk kita laksanakan perawatan. Kenapa? Karena target kita di tahun depan di areal kebun yang ada ini mudah-mudahan bisa kita laksanakan panen serentak ya teman-teman. Meskipun di umur yang ke-31 bulan ini ada sebagian tanaman kelapa sawit yang sudah kita laksanakan panen perdana. Mungkin tidak semuanya, tapi cuma sebagian besar yang artinya sudah ditumbuhi atau upaya pertumbuhan batang tanaman kelapa sawit sudah besar. Jadi pertumbuhan buah di tanaman kelapa sawit itu buahnya sudah bisa maksimal, artinya standar perusahaan 5 kilo. Dan di areal sebagian tanaman kelapa sawit yang ada memang sudah ada yang tumbuh buah sekitar 5 kilo. Nah itu, jadi kemarin kita mengupayakan memperbesar buah itu, kita buangi dulu, kita laksanakan upaya kastrasi, kita buangi total ya teman-teman. Nah itu akan jauh lebih bagus nanti buahnya, pertumbuhan buahnya nanti bisa sangat besar-besar. Tapi memang tergantung perawatan kita juga ya teman-teman. Jikalau perawatannya memang seadanya, tidak rutin, ya akan pertumbuhan kelapa sawit dan perkembangan buah juga begitu-begitu saja yang nyata. Nah ini kita akan lihat nanti ya teman-teman. Mudah-mudahan kita sudah taburkan kapur di perbanyak di areal sekitar tanaman kelapa sawit. Mudah-mudahan kelapa sawit yang bisa dilihat kondisinya kekurangan unsur magnesium atau kapur karena tingginya zat asam di areal sekitar tanaman kelapa sawit atau di areal tanah itu juga. Mudah-mudahan nanti dalam beberapa bulan yang akan datang tanaman kelapa sawit yang ada ini bisa membaik lagi. Jadi seperti itu ya teman-teman, kita gunanya meng-cross check areal sekitar kebun di areal tanaman ya seperti ini. Kekurangan-kekurangan apa saja, unsur hara di dalam tanah kita coba perbaiki. Dan yang nyata kebun juga harus bersih juga ya teman-teman sebelum dilaksanakan upaya pemupukan. Dan kemarin kita sebelum melaksanakan pemupukan kapur ini kita lakukan penyemprotan dulu atau pembersihan di areal sekitar tanaman kelapa sawit dulu, gunanya untuk agar
pupuk yang kita kasih bisa diserap oleh tanaman kelapa sawit dengan secara maksimal. Jadi seperti itu, tidak diserap oleh gulma-gulma yang menutupi areal sekitar tanaman kelapa sawit. Kita tidak ke sana ya teman-teman, kita cukup ke sana saja. Nah, itu di bawah itu juga sudah lumayan, di areal samping sana juga sudah kelihatan itu ya. Nah, itu pertumbuhannya juga sangat pesat di areal samping. Mungkin di areal atas sana ya teman-teman, kita belum melaksanakan pemupukan berkala lagi, tapi nanti kita mungkin besok weekend kita akan laksanakan upaya pemupukannya. Karena pada hari ini kita sempatkan dulu mampir sebentar ke kebun, dan kita akan memulai nanti aktivitas seperti biasa ya teman-teman. Karena ini memang agak longgar waktunya, jadi kita sempatkan dulu ke kebun. Jikalau tidak longgar ya kita tidak bisa menyempatkan ke kebun. Jadi seperti itu. Memang investasi di areal kebun tanaman kelapa sawit ini memang jangka panjang ya teman-teman. Artinya dari perawatan sampai nanti kita memanen itu juga jangka waktunya juga lumayan panjang, sekitar ya 3-4 tahun lah kita sudah mulai menikmati hasilnya. Dan kurang lebih masa produktifnya sekitar usia sampai ya paling tidak 25 tahun sampai 30 tahun. Maka dari itu sangat penting ya teman-teman, gunakanlah bibit unggul, karena jikalau tidak menggunakan bibit unggul ya sayang, karena jangka investasinya itu cukup panjang. Dan kita dalam hal merawat kebun juga pasti memerlukan budget yang tidak sedikit juga untuk merawat kebun. Jadi seperti itu. Ini sekedar menyarankan saja ya teman-teman. Nah, ini di areal sini belum kita laksanakan pengapuran, karena penting memang di areal sini sangat diperlukan sekali harus dilaksanakan pengapuran. Kita minimal di areal sini kita laksanakan 2 kali dalam setahun. Sebenarnya untuk pengapuran itu cukup 1 kali dalam setahun dengan dosis yang sudah diperkirakan, tergantung umurnya ya teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, kita di areal yang seperti ini bisa dilihat kondisinya, kita laksanakan pengapuran minimal 2 kali dalam setahun. Kita laksanakan pengapuran di area sini karena ya seperti ini area lahannya, dan kita dengan berkala melaksanakan pemupukan. Kita juga terus memasukkan pupuk kompos ya teman-teman, pupuk kompos. Jadi penting sekali dalam hal perawatan kebun di areal lahan yang seperti ini. Penting sekali pupuk kompos dalam hal paling tidak untuk mengurai unsur hara atau membentuk lapisan tanah yang baru agar bisa tidak terlalu tekstur tanah tidak terlalu keras, dan bisa sedikit demi sedikit memperbaiki lapisan tanah yang ada di sekitar tanaman kelapa sawit. Karena kenapa di areal tanah yang seperti ini lapisan tanah memang keras ya teman-teman. Jikalau panas itu lapisan tanah keras, jikalau hujan di kondisi-kondisi tanah yang seperti ini tanah terdegradasi, mudah terdegradasi,
atau mudah erosi seperti ini. Jadi perlu sekali pupuk kompos agar bisa membantu menetralisir erosi yang nyata, dan yang nyata kita juga paling tidak membuat aliran agar di areal jaringan tanaman itu tidak mudah larut karena posisinya pegunungan, bukit lah, jadi turun ke bawah. Nah ini jika hujan, nah kesini. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman. Kita akan lanjut kembali aktivitas seperti biasa, dan apabila ada saran terkait bidang perkebunan kelapa sawit, monggo saja bisa di komen ya teman-teman. Mungkin itu dulu, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.